Pakai bahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, beserta pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Kesehatan, Ketua dan Sekretaris Konsel Kedokteran, Konsel Kedokteran Gigi, dan Konsel Tenaga Kesehatan Indonesia. Yang tentu saja kami cintai adalah seluruh teman-teman wartawan dari berbagai media, baik nasional dan internasional, serta Bapak Ibu sekalian. Pertama, syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberinya kesehatan dan kesempatan di acara keterangan pers atau press conference dengan judul launching Satu Sehat SDM Kesehatan tentang penerbitan surat tanda registrasi atau STR seumur hidup melalui pemutakhiran data tenaga medis dan tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan oleh DPR RI tanggal 11 Juli dan ditandatangani oleh Bapak Presiden 8 Agustus 2023. Dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut juga mengamanahkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan, dan STR ini berlaku seumur hidup. Surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK 02.01 garis miring Menkes garis miring 1911 garis miring 2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu proses penerbitan STR dilakukan melalui aplikasi registrasi STR online yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Satu Sehat SDM Kesehatan merupakan platform untuk menggabungkan seluruh ekosistem dan layanan pendukung tenaga kesehatan, termasuk pengintegrasian proses pendaftaran, permohonan, dan perpanjangan STR, dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tenaga medis dan tenaga kesehatan harus melalui berbagai entitas ya untuk mendapatkan surat registrasi dan perizinan.
Proses ini tidak hanya memperlambat penerbitan STR dan perizinan, tetapi juga meningkatnya biaya dan birokrasi. Nah, untuk itu pada sore hari ini Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan akan memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan launching atau peluncuran satu sehat SDM kesehatan, khususnya registrasi atau STR yang seumur hidup melalui platform SDM kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman media, setelah nanti mendapatkan penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan atau nanti oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, akan kami putarkan video tentang registrasi medis dan tenaga kesehatan lain melalui platform Satu Sehat SDM Kesehatan. Setelah itu kita akan berikan kesempatan untuk berdiskusi kepada teman-teman yang akan disampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan maupun Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Nah, demikian selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Silakan Ibu untuk menyampaikan platform SDM Kesehatan yang berkaitan dengan STR seumur hidup ini. Ya, makasih Pak Sahril, Dr. Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat tentunya pejabat eselon 1, 2, kemudian para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini, dan juga teman-teman media. Pada siang hari ini kita akan melakukan launching Satu Sehat SDMK, yang dimana salah satunya kita manfaatkan untuk penerbitan STR seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, adapun latar belakang kenapa launching Satu Sehat SDM Kesehatan ini perlu dilakukan atau dibuatnya Satu Sehat SDM Kesehatan ini, karena selama ini terjadi fragmentasi informasi dan pendataan. Sumber informasi terpisah-pisah di konsil sendiri, kemudian di pelayanan kesehatan sendiri, di organisasi profesi sendiri, yang sering sekali menyebabkan duplikasi dan ketidakkonsistenan data. Padahal data ini kita tahu sangat penting untuk kita mengambil kebijakan-kebijakan. Kemudian hal lain juga yang menjadi latar belakang adalah layanan registrasi dan perizinan yang tidak tersentralisasi, di mana terjadi beragam entitas untuk mendapatkan registrasi dan izin praktek, ya, yang kemudian sering sekali menghambat percepatan untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sudah tentunya sangat ditunggu-tunggu. Nah, ini tentunya juga sering sekali menyebabkan adanya biaya, ya, timbulnya biaya-biaya yang harusnya bisa kita pangkas dan birokrasi yang terlalu panjang dan tentu akhirnya yang merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Di dalam amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, maka setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek wajib memiliki STR. Nah, untuk itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17, maka STR yang akan dikeluarkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan ini akan berlaku seumur hidup, ya, dan kemudian juga dapat diakses terintegrasi dengan Satu Sehat SDM Kesehatan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang turut dalam pertemuan hari ini, preskon hari ini, kita lihat bahwa Satu Sehat SDM Kesehatan ini adalah bagian dari ekosistem Satu Sehat, di mana ekosistem pertukaran data kesehatan akan dilakukan, dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola data profil tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya di seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah kita akan memfasilitasi, next slide ya, memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari pembaruan data pribadi dan keprofesian. Di situ nanti kita akan melihat ada data pribadi, data profesi dari setiap tenaga kesehatan, serta data-data pendukung lainnya. Nah, ini nanti bisa terintegrasi dalam satu sehat SDMK. Melalui satu sehat ini, maka kita akan bisa mengakses berbagai perizinan ya, perizinan terkait STR, SIP, kemudian juga bagaimana kita bisa memasukkan semua kompetensi-kompetensi kita yang dihitung dalam SKP ini ke dalam logbook masing-masing tenaga kesehatan. Nah, tentunya kita berharap satu sehat SDMK ini bisa menjadi data yang menyelesaikan semua permasalahan yang sering timbul selama ini. Kemudian tujuan pemutakhiran data melalui platform Satu Sehat SDMK ini yaitu integrasi data tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dalam satu platform, dan tentunya ini dilakukan sebagai tahap awal yaitu pemutakhiran data tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk kemudahan perizinan dan registrasi. Bapak Ibu, para teman-teman semua tenaga kesehatan nantinya bisa mengakses masuk ke dalam link. Kemudian kalau memang data Bapak Ibu sudah ada di dalam data-data sebelumnya, apakah itu data SISDMK atau data di Konsil STR, maka harusnya sudah dengan mudah mengakses, hanya tinggal menambah data yang kurang saja, kemudian data dari profil setiap tenaga kesehatan ini akan menjadi lengkap. Nah, ini nanti melalui pemutaran data ini, untuk tahap pertama, kita akan memberikan kemudahan untuk perizinan dan registrasi untuk khususnya penerbitan ISTR seumur hidup. Nanti setelah mengisi data, kemudian datanya lengkap, kemudian baru langsung mengajukan perubahan atau penerbitan STR seumur hidup. STR seumur hidup langsung didapat ya secara online dan kemudian di-download gitu ya. Nah, memang tentunya semua persyaratan-persyaratan harus dilengkapi termasuk jika ada biaya yang diperlukan sebagai bagian dari PNBP yang harus dikeluarkan. Nah, tentunya ini adalah tahapan-tahapan yang nanti akan kita lihat juga di secara video akan ditayangkan. Teman-teman semua, para nakes para tenaga medis dan tenaga kesehatan sekalian, kemudahan penerbitan STR ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 260 ini akan terlihat bahwa masa berlakunya adalah berbeda. Sebelum Undang-Undang Nomor 17 masa berlaku 5 tahun, tetapi nanti setelah dengan adanya Undang-Undang 17 ini akan berlaku seumur hidup. Kemudian bagaimana dengan pemenuhan SKP? Kalau dulu STR akan diterbitkan apabila sudah memenuhi kecukupan dari SKP sebelum STR ini diterbitkan. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 17, maka pemenuhan SKP tetap ada, tetapi menjadi persyaratan pada saat penerbitan SIP. Kenapa? Karena setiap tenaga kesehatan yang sudah selesai kompetensinya, dia berhak terdaftar sebagai tenaga kesehatan yang kita masukkan di dalam, yang kita tunjukkan di dalam penerbitan STR ini. Nah, nanti ketika mereka ingin melakukan pelayanan, maka inilah kompetensi di sini yang harus ditambahkan pada saat perpanjangan SIP nantinya sesuai dengan perpanjangan masa berlaku SIP tersebut. Sistem penyelenggaraannya, kalau dulu ada kalau tenaga medis ada di KKI dan tenaga kesehatan ada di KTKI, maka nantinya semua terpusat di dalam Satu Sehat SDMK. Jadi aksesnya di dalam Satu Sehat SDMK ini. Sertifikat dulu dikirimkan secara manual oleh KKI atau juga KTKI,
maka nanti para tenaga kesehatan bisa langsung mendownload mandiri di dalam Satu Sehat SDM Kesehatan ini dan tersimpan di dalam profilnya masing-masing yang kemudian setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masing-masing ya, ini akan tersimpan di dalam logbooknya teman-teman semua. Misalnya tenaga kesehatan melakukan pemenuhan SKP sudah berapa jumlahnya atau setiap mengikuti pelatihan-pelatihan, maka SKP ini langsung terintegrasi di dalam Satu Sehat SDMK yang ada berdasarkan nama masing-masing dan kita bisa memantau apakah kompetensi kita SKP persyaratan kita ini sudah cukup. Ini bisa kita pantau di dalam Satu Sehat SDMK. Tentunya apresiasi kepada Dijen Tenaga Kesehatan, Pusdatin dan DTO serta KKI dan KTKI yang sudah bekerja keras mensegerakan semua upaya untuk bisa menerbitkan STR seumur hidup melalui satu data sehat SDM kesehatan ya. Dan juga saya menghimbau kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk segera melakukan pemutakhiran data profil Satu Sehat SDM Kesehatan, baik yang sudah maupun yang belum mengurus STR seumur hidup. Gitu. Jadi untuk yang sudah pun bisa diminta untuk melakukan perbaikan datanya di dalam Satu Sehat SDM Kesehatan. Demikian dari saya, Dr. Sahril. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ade, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, juga ada di sini Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Utama Rumah Sakit pemerintah maupun swasta. Sambil menunggu Bapak Menteri Kesehatan, arahan dan launching, kita berikan kesempatan dulu. Kayaknya Pak Menteri sudah ada ya, Apakah Pak? Bapak Menteri Kesehatan sudah bisa bergabung? Sudah, Pak. Kayaknya sudah ada, Pak. Baik, Pak Menteri, kami beri kesempatan untuk memberikan arahan sekaligus launching ya, dengan menekan tombol diputarnya video SDM Kesehatan Satu Sehat. Silakan Pak Menteri. Masih di mute. Masih di mute Pak Menteri. Mohon maaf kayak ininya jadi agak gelap juga ya karena masih di dalam kendaraan mendampingi Bapak Wapres di Papua. Tapi saya ingin ucapkan selamat ke Ibu Ade ya di Janakes, ke Mas Tiaji di DTO, teman-teman dari KKI, KTKI yang sudah bisa merealisasikan STR seumur hidup ini. Saya bicara banyak sama dengan teman-teman di Papua, sulit sekali mereka ngurusnya dan harus biaya transportasinya tuh mahal sekali ya kadang-kadang untuk mengurus ini. Jadi dengan adanya izin yang sekali seumur hidup ini akan sangat membantu mereka, bukan hanya dari biaya tapi juga dari waktu pengurusan yang luar biasa. Nah sekali lagi data ini perlu untuk kita bisa meregister ya, tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dan juga latar belakang pendidikan dan kompetensinya seperti apa. Peningkatan mengenai continuous medical education seperti SKP tetap akan dilakukan, tapi itu dilakukan dengan satu izin saja yang harus diperbarui setiap 5 tahun, yaitu SIP. Jadi semua persyaratan mengenai kualitas, pembelajaran secara berkesinambungan, itu tetap akan ada. Tapi itu dilakukan dalam bentuk SIP, sehingga tidak perlu ada dua izin yang harus diperpanjang setiap 5 tahun. Kita perlu satu izin saja. Yang satu izin lagi yang sifatnya registrasi, itu dilakukan sekali saja seumur hidup, kemudian nanti itu akan diupdate sesuai dengan perkembangan dari kompetensi yang bersangkutan. Tapi bahwa dia adalah seorang tenaga medis dan tenaga nakes, dia tetap register seperti itu. Dan yang kedua yang kita lakukan di sini adalah semuanya akan kita lakukan secara digital dan transparan dengan fungsi audit yang baik, sehingga semua pemilik registrasi ini bisa melihat sendiri datanya dia dan perkembangannya,
Bahkan pemutakhirannya pun bisa dilakukan sendiri kalau misalnya ada yang salah dengan bantuan dengan verifikasi dari kami. Ya. Jadi sama seperti LinkedIn lah, itu kan selalu update oleh teman-teman, mirip ya. Ini mereka bisa update sendiri, tapi nanti memang akan ada verifikasi dari kami. Bila itu sudah benar, langsung bisa terupdate. Semuanya dilakukan secara digital, jadi prosesnya juga transparan. Teman-teman kalau sekali update bisa langsung lihat apakah sudah terverifikasi apa tidak ya statusnya, dan kemudian termasuk juga sertifikatnya nanti akan kita kirim secara digital, bisa langsung ke handphonenya, ke aplikasi Satu Sehat seperti Peduli Lindungi dulu ya. Sertifikat vaksin kan juga demikian, kita lakukannya secara digital, jadi keasliannya bisa dipastikan dijaga, dan juga teman-teman at any time bisa bisa cetak itu kalau memang dibutuhkan. Dengan adanya integrasi STR dengan Satu Sehat ini, diharapkan bahwa nantinya Satu Sehat benar-benar menjadi satu-satunya aplikasi kesehatan nasional di mana semua kebutuhan masyarakat termasuk juga tenaga medis, tenaga kesehatan bisa diikuti aplikasi Satu Sehat ini. Saya berharap dengan adanya STR seumur hidup ini dan integrasinya dengan Satu Sehat ini akan memurahkan gitu ya bagi para seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam memastikan dokumen-dokumen registrasinya mereka. Saya rasa demikian, dengan ini saya resmi meluncurkan integrasi dari STR ke dalam Satu Sehat dan juga peluncuran STR seumur hidup. Saya rasa tadi Ibu Ade sudah menjelaskan yang lainnya dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Menteri. Dan sebelum diskusi, Bu Ade, kita putar video dulu ya. Oke, silakan diputar videonya dulu, dan nanti setelah ini ada kita diskusi tanya jawab bagi teman-teman semuanya. Pak Saryo, sebelumnya saya mau ada tambahan satu lagi sedikit, Pak Saryo. Ya Pak. Ini kan kita dalam perjalanan saya ke pelosok-pelosok gitu ya, terutama daerah Indonesia Timur, kan selalu kita dengar ada masalah mengenai penggajian dari tenaga medis ya, tenaga kesehatan. Dan dengan ada struktur desentralisasi dari pemerintah kita, ini kan membuat komplikasi tersendiri dalam hal penganggaran sama pengiriman dari gaji, tukin atau TPP, dan juga jasa pelayanan atau JASPA. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Karena kita sedang mencarikan solusi sama Ibu Ade agar yang namanya
penghasilan daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bisa lebih tertata, ya, tidak terpengaruhi dengan fluktuasi anggaran, kemudian harus ada realokasi pada ini terkait dengan gaji. Nah, untuk itu, teman-teman yang mau memperpanjang STR, saya minta di satu sehat itu harus memasukkan nomor rekening. Jadi saya nggak tahu tadi udah sempat disampaikan apa enggak. Nomor rekening dan banknya itu penting sekali untuk dimasukkan sebagai syarat perpanjang STR. Karena nanti nomor rekening ini akan kita gunakan kalau ada kebutuhan untuk mentransfer insentif langsung. Atau bagaimana kita menata ulang sistem penggajian dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di pemerintah daerah, baik kabupaten dan kota, agar stabilitas dan konsistensi dari sistem penggajiannya bisa dijaga. Jadi itu aja saya titip untuk teman-teman yang ingin memperoleh SCR seumur hidup, tolong pastikan dimasukkan nomor rekeningnya. Itu nanti akan tercatat di satu sehat SDMK agar nanti transfer gajinya kita bisa tahu. Dan ini juga pernah kita lakukan pada saat COVID. Jadi COVID kita memberikan insentif itu kalau disalurkan melalui jalur pemerintah daerah provinsi, daerah pusat, daerah kabupaten kota, kemudian rumah sakit baru ke tenaga medis, itu banyak sekali gangguannya ya. Sehingga untuk itu perlu kita lakukan itu kalau bisa langsung. Sehingga akhirnya kita bisa lakukan langsung untuk insentif COVID. Nah, itu lancar dan bagus penyampaiannya. Jadi itu juga cadangan kalau nanti ada pandemi lagi atau ada event apa di mana pemerintah merasa kita perlu memberikan program insentif langsung ke para tenaga medis, tenaga kesehatan, itu kita bisa lakukan. Demikian Pak Saril, terima kasih sebelum saya pindahkan ke Tanja Baksa. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan, selamat bertugas, selamat jalan di Papua Pak ya. Baik teman-teman semua, ini ada beberapa pertanyaan baik secara teknis maupun beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan. Mungkin Bu Ade, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, kemudian ada Pak Setiaji maupun Pak Ishak bisa menjawab ya. Yang pertama, selamat sore, izin bertanya berapa lama untuk validasi ESTR ini dan bagaimana jika gagal mencetak ESTR ini? Silakan bisa dijawab Bu Ade atau Pak Ishak. Eh, Pak Setiaji ada ya? Mungkin Bu Ade bisa menjawab yang nomor terakhir dulu, Bu. Iya. Ini Kalau yang teknis nanti mungkin dari DTO ya Pak Syahril ya, ya. betul. Yang teknis biar DTO ini yang agak ini Bu. Bagaimana satu sehat SDM kesehatan ini memastikan tidak ada pemalsuan penerbitan surat, serta apakah ada mekanisme khusus untuk mencegah adanya praktek dokter palsu seperti yang belum lama ini terjadi. Ya, ya, justru memang kita membuat satu sehat SDM kesehatan ini justru kita untuk menghindari adanya pemalsuan-pemalsuan kalau STR ini kemudian tidak bisa dipalsukan secara karena memang diterimanya secara manual. Nantinya setiap orang di dalam SDM kesehatan ini juga bisa mengakses, misalnya ada satu tenaga kesehatan atau dokter yang mereka mau ngecek apakah ini benar gitu ya, itu ada akses untuk publik yang bisa dilihat. Dan prakteknya di mana saja itu juga bisa dilihat ya. Tentu tidak semua data pribadinya kelihatan, tetapi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat ini bisa dilihat termasuk STR-nya. Nah, kedepannya kita juga akan mengembangkan lagi bahwa STR ini bisa diakses juga melalui barcode sehingga tidak ada lagi dokter-dokter yang palsu yang terjadi seperti yang lalu. Oke. Demikian Pak. Satu lagi Bu, buat Bu Ade ini. Untuk STR yang sudah dalam proses, apakah perlu pengajukan ulang dari satu SDM ini, Pak? Satu sehat ini, aplikasi ini, yang sudah mendaftarkan? Ya, kalau STR yang sudah dalam proses, ini bisa harus masuk lagi pendaftaran lagi, tetapi
data yang sudah masuk itu tidak usah lagi dimasukkan karena situ otomatis sudah ada, hanya ditambahkan data penunjang lain seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, data nomor rekening ya, atau data lain yang kalau memang belum ada. Tetapi yang data baru yang harus masuk adalah nomor rekening dan banknya. Setelah itu baru tinggal diklik dan langsung keluar. Seperti itu, Pak. Jadi tetap Oke. harus mengupdate karena yang lalu itu yang sedang berproses atau yang sudah keluar belum ada nomor rekeningnya. Dan ini perlu sekali karena kalau belum diakses nomor rekeningnya, mereka data-datanya belum masuk ke dalam satu sehat SDMK ini. Nah, nanti tidak terkonek dengan sistem-sistem lain. Misalnya mereka habis pelatihan masuk SKP, nah ini nggak bisa masuk, Pak Sahril. Seperti Oke. itu. Oke, jelas sekali Bu. Ini ada pertanyaan dari YouTube Bu. SKP mana yang dipakai dalam pengumpulan SKP memperpanjang SIP? Kemudian apakah SKP ini masih bisa berlaku? Ya, jadi nantinya SKP ini bisa diberikan oleh rumah sakit, oleh dinas kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi, selama penyelenggaranya ini sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dari ID pun boleh kalau memang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini semua dikumpulkan untuk bisa dikumpulkan menjadi persyaratan dalam SIP. Oke. Satu lagi Bu, ini yang dari YouTube. Syarat Serkom, ya, sertifikasi kompetisi untuk pembuatan STR, apakah masih dari OP, organisasi profesi? Serkom ini tergantung. Kalau dia untuk S1 itu kan dengan lembaga pendidikannya, ya institusinya, Dikti. Sedangkan untuk Serkom untuk dokter spesialis ini dikeluarkan oleh kolegium. Oke, terima kasih. Nah, Pak Setiaji atau Pak Ishak sudah bergabung untuk menjawab berapa lama validasi ESTR dan bagaimana jika gagal mencetak ESTR. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih Pak Syahril. Jadi sebetulnya validasinya itu cukup cepat ya selama datanya sudah lengkap. Jadi kalau data sudah lengkap, itu kita akan, saya bilang almost immediate itu divalidasi. Karena sebisa mungkin memang di sini tidak ada seperti yang tadi Bu Dirjen bilang, tidak ada proses manual yang dilakukan gitu. Selama datanya lengkap, termasuk yang penting itu ada data tambahan, data rekening yang banyak yang belum ada. Selama datanya lengkap, itu otomatis akan di-approve. Terima kasih Pak Sori. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan penting lagi, mungkin mengakhiri diskusi kita. Kalau STR-nya masih berlaku, apakah kami harus mengupdate kembali? Bu. Jadi sampai dia masih berlaku nih, sampai 2027. Apakah tetap dilakukan update? Bu Ade, mungkin? Ya, ya. Tadi ya Pak Dr. Sahril, seperti tadi saya sampaikan, walaupun itu masih berlaku, maka kita minta untuk melakukan update secara online karena memang ada data tambahan yang dibutuhkan seperti tadi nomor rekening dan selanjutnya setelah diupdate barulah mereka bisa masuk ke dalam STR itu ke dalam satu sistem SDM kesehatan tadi. Jadi selama itu belum diupdate, maka STR itu tidak masuk ke dalam sistem SDM kesehatan dan namanya tenaga kesehatan, tenaga medis ini tidak ada di dalam SDM kesehatan, satu sehat SDM kesehatan, yang nantinya kalau melakukan pelatihan atau mau memperpanjang SIP ini tidak bisa terkonek. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas. Bu Ade, apakah diizinkan satu pertanyaan lagi? Masih ada Boleh, waktu? Pak. Oke. Boleh, silakan. Ini izin bertanya, bagaimana proses pembeduhan SKP untuk syarat perpanjangan SIP? Apakah sudah ada juknisnya dan bagaimana peran organisasi profesi? Apakah masih ada? Ya, jumlah SKP yang dikumpulkan oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan akan dikeluarkan peraturannya melalui Permenkes ya, dengan berdasarkan turunan undang-undang. Kemudian tadi apakah kemudian OP yang mengeluarkan tadi SKP ini nanti akan ada
apa namanya, tata laksana atau SOP, pedoman, berapa SKP untuk setiap pelatihan. Terus siapa yang akan mengeluarkan SKP ini? Tidak hanya OP, dia bisa semua lembaga penyelenggara pendidikan, apa itu rumah sakit atau itu dinas kesehatan ataukah itu Kementerian Kesehatan atau OP, selama dia terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Bapak Menteri Kesehatan yang kami hormati, kemudian Bu Ade beserta pejabat calon 1-2, kemudian Ketua Konsil, Sekretaris Konsil, baik Konsil kedokteran gigi maupun tenaga kesehatan, dan teman-teman dari wartawan, kami berterima kasih dan juga memberikan penghargaan kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit maupun dari teman-teman dokter yang mengikuti acara ini. Dan untuk mungkin lebih jelas launching Satu Sehat SDM Kesehatan ini dapat nanti diakses langsung ke Kementerian Kesehatan, dan di sana dapat diberikan suatu informasi atau tanya jawab yang berkaitan atau seputar tentang STR maupun SIP. Gitu ya Bu Ade ya? Betul, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syahrir. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Makasih semuanya. Makasih ya. Kita membuat DPT.